Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizal Lilodo. Nah, di video keempat ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Nah, yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Kedua, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Ketiga, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Keempat, proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti memiliki tanda atau ciri yang melekat pada individu atau kelompok, sementara nasional diambil dari kata nation yang berarti bangsa. Nomor itu adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, sejarah. Dengan adanya kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua adalah suku bangsa. Merupakan kelompok etnis yang telah menetap dalam suatu negara dengan corak budaya, norma tertentu yang berlaku. Yang ketiga, agama. Salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan yang suatu bangsa atau individu itu yakini. Yang keempat, bahasa, yaitu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antar warga antara warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Yang kelima adalah kebudayaan, nilai-nilai tradisi adat dan kebiasaan yang berlaku di sebuah etnis atau masyarakat melebur suatu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Nah, yang kedua adalah sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Ada 6 tahap penting dalam sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia meliputi: yang pertama, pengaruh kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Yang kedua, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang keempat, pergerakan kemerdekaan. Yang kelima, perjuangan bersama lawan kolonisme. Yang keenam, konsolidasi bangsa dan pembentukan negara. Nah, yang ketiga ini adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa karena mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, ciri khas, dan karakteristik yang membedakan diri dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia seperti bahasa Indonesia, lambang negara, burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945. Kepribadian nasional atau jati diri nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional dalam model masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional sebagai karakter bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas nasional tidak statis tetapi dinamis. Yang kedua adalah karakter, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang ketiga adalah karakter bangsa, tabiat atau watak khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila adalah karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Nah, yang keempat ini adalah proses berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa di Indonesia antara lain: satu, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu dan penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Nah, yang berikut adalah terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan UUD 1945 secara teoretis. Perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Yang pertama,
Terjadinya negara tidak sekarat dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa dan bangsa lain. Inilah yang terjadi. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan. Alinea 1 Pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidak selesai kita bernegara. Negara yang cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 1 Pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak atas dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Alinea 3 Pembukaan UUD 1945. Yang keempat adalah negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. Alinea Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam membentukkan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu Pembukaan UUD 1945. Oke, baik, ini saja materi yang saya mau sampaikan di pertemuan keempat ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.